suatu kebanggaan seketika dengan kita dapat melakukan sesuatu sesuai dengan asal muasal sesuatu itu dilaksanakan. Sekedar misal, yang kalau pada saat dengan kita dalam satu kumpulan nasyid, sehingga dengan kita mampu untuk melanturkan nasyid atau qasidah sebagaimana dilanturkan oleh orang yang pertama yang menemukan lantunan tersebut, atau juga dengan nyanyian, atau juga dengan pakaian. Jadi itu suatu kebanggaan dengan sesiapapun. Saya misalkan lagu Maher Zain, katanya saya juga tidak pasti, yang dalam salawat, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Habib ya Muhammad. Macam itu. Ada yang mengatakan itu lagunya dia, aslinya bukan lagunya Maher Zain, sebab itu sudah dilakukan sebelumnya. Yang kalau pada saat dengan kita dapat melantunkannya dengan baik, sama dengan pelantung yang pertama, Masya Allah, tabarakallah, itu sebagai suatu kebanggaan kita. Atau baru-baru ini, tidak juga baru, tapi sudah lama, yang pada saat masyarakat kita diperkenalkan dengan lantunan lagu Ya Hanana, itu sudah masyarakat di Malaysia dengan lenggang linggoknya dengan ya. Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana, Dhaharadinul mu'ayyan Bidhuhudin Nabi Ahmad, Dhaharadinul mu'ayyan Bidhuhudin Nabi Ahmad, Ya Hanana bi Muhammad, Dhalikal fadlu minallah. Kalau tobat, Masya Allah, tabarakallah. Jadi dengan jagonya Habib Syekh, dengan sohbatnya Habib Syekh, dan juga dengan lagunya Habib Syekh, itu kebanggaan yang kita banggakan. Macam itu juga dengan persembahan lagu. Nah, bagaimana kira-kira? Apakah juga semacam itu yang seketika dengan kita bukan lagi yang sifatnya untuk sementara, bukan untuk kepentingan di dunia, bukan hanya untuk waktu kita dalam tingkat hidup, tapi juga dalam jenjang hidup yang hanya untuk sementara waktu, tapi perkara tersebut itu akan kekal dan juga akan abadi bersama kita untuk selama-lamanya. Bahkan kita merupakan imam daripada segala-galanya, yang itu adalah tekek dan juga dengan peluang kita untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah daripada Allah, untuk kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, itu adalah sembahyang 5 waktu. Jadi ada usaha tak? Kalau tadi dengan getaran Allah, nah kita nak betul itu, kita betulkan dulu. Oh belum lagi. Jadi getarannya masih kurang lagi. Mungkin juga yang banyak getarannya dengan qasidah atau azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti kan azan juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Bisa, oh belum, tuh kurang sedikit. Itu masih belum gini, masih dalam 60% saja. Itu untuk melanturkan azan Makkah dan juga dengan azan Madinah. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Sekarang bukan lagi dengan azan, bukan lagi dengan nasyid, bukan lagi dengan qasidah, bukan lagi dengan model pakaian, bukan lagi dengan fashion makanan, atau juga dengan jenis makanan yang dimakan. Oh, no. Yang namanya kafsa itu bukan macam itu. Yang namanya mandi ini lain. Ini style. Karena
biryani itu nanti lain. Sebab kalau dengan seumpama biryani itu masuk darjah. Sementara kalau dengan nasi mandi darjah tidak ada, jangan campur. Ada dunia luar sekarang. Coba keluar. Saya tak tahu sama. Sebab sudah diberi. Kita dunia dalam saja, tak ada dunia luar. Dunia mati tidak ada. Nah, dengan hubungan komunikasi dari luar, silakan keluar. Jangan di dalam. Silakan. Kami nak benihkan hati, nak tahu cara sembahyang yang memang tepat bagi Nabi kita seperti itu kita cadangkan. Tanah berhubungan luar. Kalau pajak berhubungan luar dengan rendah hati, saya minta keluar. Jangan terulang. Kalau terulang saya keluar. Saya keluar. Terlalu murah ilmu kalau sampai dengan siapa saja. Biar saya negara di Malaysia tidak masalah. Sebab yang semacam itu sudah berlaku dengan besar-besar yang lainnya. Tapi kalau misalnya itu santai saja, ilmu jadi murah. Tidak semurah itu ilmu. Sehingga pada saat ilmu disampaikan, ayat disampaikan, hadis disampaikan, orang sebetulnya yang nak sumbang, yang nak hujurkan kaki, yang nak makan, yang nak minum. Macam itu kan kita dengan agama kita. Ya kalau pada itu dengan lagu atau juga dengan seumpama penyampaian watika atau apa saja, Masya Allah, betul-betul fokus dengan protokolnya. Kalau menyumbangnya ini tidak sampai ke hidung, robah lagi. Kenapa tidak semacam itu dengan agama kita? Kita tak saya sangatkan dengan agama. Jadi jangan buat suasana jadi tegang. Kita tadi sudah mulakan dengan misalnya yang bagus. Jadi nasi kabisa, nasi madhur, nasi mandi, nasi biryani, nasi sari itu kalau kita boleh menghidangkan makanan tadi sebagaimana yang dihidangkan oleh orang Yaman, sebab asal-muasal mandi daripada Yaman. Nasi sari asal-muasalnya daripada Yaman. Atau juga dengan jenis-jenis masakan lainnya. Gabung asalnya Kelantan, Dadang asalnya Terengganu, Odok asalnya Bandung atau juga dengan Bogor. Jadi kalau kita boleh sajikan sebagaimana dengan sajian pertamanya, itu luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Atau juga dengan kita buat kripa untuk sementara waktu di tempat kita belum ada di martabak ala Singapura. Martabak Singapura itu bang, sedap. Jadi mungkin kita katakan martabak Singapura itu kira-kira bagaimana? Size-nya yang pertama, tinggi tebalnya, besar lebarnya, berat timbangannya. Itu kalau balik sama bang, Masya Allah, tabarakallah. Pada saat kita makan di restoran tadi itu rasa-rasa tidak lagi makan di KL. Seperti dengan kita sedang makan di Jeddah, seperti kita sedang makannya di Mekah dan juga di Yaman. Ini yang betul Yaman. Ada satu promosi sedap. Ada satu restoran di Perak. Jadi sajiannya Yaman, 3 jenis nasi. Adik belum lagi makan nasi madhur. Ada nasi madhur, ada nasi kabsa, ada nasi mandi. Kadang-kadang ketiga-tiga itu dia campur, lauknya kambing dengan ayam. Tapi layanannya yang melayang semua orang Yaman. Bahasanya bahasa Yaman, tehnya teh Yaman. Nah kalau kita boleh buat yang macam itu di KL, oh Masya Allah, tabarakallah. Nah sekarang itu urusan makanan, pakaian, perhiasan, solekan, dandanan. Yang kita inginkan sekarang ini adalah bagaimana sembahyang yang kita laksanakan ternyata kriterianya, muasafatnya, bentuknya, pergerakannya sama seperti sembahyang yang nanti kita laksanakan. Sebab kenapa? Makanan hanya untuk urusan perut, pakaian hanya untuk perhiasan, kendaraan untuk keperluan sementara waktu, rumah juga untuk sementara waktu. Coba tengok kubahnya, coba tengok menaranya, coba tengok halamannya, sama dengan masjid yang ada di Gresik. Sama dengan masjid yang ada di Gresik. Coba tengok dengan menaranya, sama dengan menara masjid yang ada di Masjidil Haram.
setakat gebrakan kita dengan menara. Coba tengok dengan jenggotnya. Ada satu orang punya janggut, masalah keberatan yang menggoda perhatian kita. Ternyata ada duanya di Malaysia. Seperti misalkan saja dengan bentuk bacaan Syekh Abdul Karim Patani. Syekh Abdul Karim Patani boleh pun bahasa siapa saja. Kenapa? Imam Masjid Syalam. Musadir Rashidnya oke, Sa'ad Zamidinya oke juga, Sudaisinya, Humaisinya, Subailnya, macam-macam. Saya kalau boleh hanya dengan saya Subail saja. Istaqimu alhamdulillah di Imam Masjid, Imam Subail, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pun masih belum suara ini pengaruh daripada Kota Bagus Malam itu di Masjid Al-Muhammad. Istaqim wa yarhamkumullah. Aqimus shaffal awal sunnati yadi. Fa in kana naqsun falyakun fis shaffil muakhkhar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu Imam Masjid Sayyid Husain, imam tua macam tu bacaan. Jadi kalau kita boleh bawa lagu Imam Tua Masjid Husain tadi itu ke Malaysia, Masya Allah, tabarakallah, khasnya Masjid Al-I'tisam, bacaannya seperti bacaan Masjid Sayyid Husain, itu jadi satu perbualan, itu juga satu kebanggaan. Misalnya kalau dengan penyanyi, ada dengan penyanyi Induk boleh menyanyikan lagunya Siti Nur, atau juga sebaliknya, atau dengan lagu Roma Irama dinyanyikan oleh seorang budak daripada Tafakuh misalnya, Jakarta, ibu kota Indonesia, itu harus lengkap. Lagu, hiburan, pakaian, makanan, penampilan, gerak senam aerobik, siapa? Penemu senam aerobik. Gimana gerak? Hai, tangan. Begitu kan ke bawah kan? Tuh kalau memang betul-betul tepat. Satu kebanggaan. Pertanyaan yang kita tanyakan, yang mana satu daripada pergerakan kita tadi itu yang dengan kita memakainya, sehingga pada saat dengan muslimat beli kerudung paridah, beli paridah, seketika tembok satu gambar satu iklan bikin jalan itu kita menuju airport, dikira-kira sudah tutup, katanya udah ada paridah berkata macam itu, dia angkat sedikit dari nampak kelihatan lebar, ada turun sedikit, yang sininya ini kurang lebar, jadi dibuka sedikit supaya kelihatan jadi lebih lebar. Setakat kerudung, ya itu kita nak samakan seperti kerudungnya Faridah. Kenapa? Tulisannya di situ dengan Faridah ada lebih anggun, juga lebih cantik atau lebih seru. Mana ada? Kalau memang bodoh orangnya Faridah kita akan lebih cantik. Betul. Satu. Oke, kita mulakan dengan sumbangan. Jadi kita berharap dalam beberapa menit ke depan ini secara ringkas, sebab waktu sangat-sangat terbatas, kita ingin sedikit memperkenalkan bagaimana Nabi kita sembahyang, yang dengan baginda bukan hanya setakat suruh kita sembahyang, bukan setakat sampaikan kewajiban sembahyang, bukannya setakat memberitahukan bahwa sembahyang itu adalah miftahul jannah yang akan membuka pintu gerbang surga nanti pada hari kiamat. Akan tetapi dengan baginda juga bersabda, "Salu, sembahyanglah kamu kama ra'aitumuni usolli." Sebagaimana dengan kalian tengok aku bersembahyang. Artinya tinggal sembahyangku, takbirku, tahmidku, tasbihku, takbir yang pertama, qiyam yang kedua, bacaan yang ketiga, rukuk yang keempat, daripada awal takbir sampai pada assalamualaikum ke kanan dan ke kiri. Kita tahu dalam dunia komunikasi sekarang, Allah jangan bergerak dari situ, jangan bergerak daripada sana, jangan bergerak dari sana. Ada tak kelihatan itu? Sikit dia keranjat tak jauh mana, abang kena pusing lah. Kalau abang tak pusing dia bersyata, mungkin ada setakat hidung dia itu. Muka tak ada, tangan tak ada, kaki juga tidak ada. Cuma boleh jadi seperti itu. Dan harus diadjust dulu, harus tepat.
daripada kepala. Kalau tuh ke bawah, kepala hilang. Kalau tuh ke atas, kaki hilang. Begitulah dengan gambaran yang seumpamanya. Jadi macam juga kita dengan sembahyang. Pada waktu kita melaksanakan sembahyang, kita akan dapat 100 markah dengan segala-galanya. Takbirnya yang pertama, posisi tangannya yang kedua, pada waktu dengan bacaan yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Suara kurang sedap memang ini. Sudah saya katakan tadi, semalam pada hari Sabtu sepanjang hari, malamnya saya di Yuniza sambil bakasida, sebab Yuniza bersalawat depan mahasiswa-mahasiswi dan juga orang tempatan dalam 3.000-an lebih kurang yang hadir di halaman di dataran pada malam itu. Jadi kita tuh bawa suasana dan keadaan, pentasnya sama dengan pentas rock, dangdut, karaoke, ada lampu-lampu hijau, kuning, merah. Saya udah ada asap itu. Ada saya guna gitar atau sambil lompat-lompat dengan nyanyian dan juga dengan lagu. Tapi salawat, Yuniza bersalawat sepanjang malam hari itu. Balik daripada Yuniza daripada Terangganu menuju Masjid Muhammadi, ada hotel depan Masjid Muhammadi namanya Hotel Khalifah. Depan masjid keluar dan masuk ke masjid dekat sekali. Jadi sampai situ dalam pukul 3-an. Jadi dari malam itu pukul 3 subuh ada kuliah subuh di Masjid Kebangkian. Kemudian bersama dengan Masjid Muhammadi daripada pukul 9 sampai pukul 10 malam. Suara habis. Kenapa? Naiknya kurang cantik. Ini sudah dijawab cantik dah? Oke? InsyaAllah. Dah bagus kan? Kalau dah baguskan, baguskan saja lagi. Allahu Akbar. Bisa saja. Waktu sempit. Ini kebanyakan imam-imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ujung. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rakaat pertama. Diam. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Terus Allahu Akbar. Rakaat pertama. Rakaat kedua, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Kita bangun tajam. Itu ada satu kesalahan. Kesalahannya ada dalam beberapa. Satu, melompat daripada bacaan kepada bacaan. Kemudian kesalahan yang kedua, yang walaupun kesalahan itu tidak sampai kepada tahap diharamkan. Kesalahan yang kedua, rakaat pertama tidak membaca surah secara sempurna. Sebaiknya yang walaupun pendek, membaca surah yang pendek tapi sempurna. Qul ya, wadduha, alam nasyrah, wattin, inna anzalna. Itu langganan kita yang walaupun surah-surah itu pendek tapi lengkap sempurna. Alhamdulillah, segala perlengkapannya sudah terkumpul. Ibarat rumah, ada rumahnya, ada bilik airnya, ada elektriknya, ada airnya, ada tandasnya, ada perabotnya, ada katilnya, semuanya cukup. Tinggal tidur saja lagi. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Daripada sebuah balok besar 5 bilik, air belum masuk, elektrik tak ada, tapi perabotnya sudah daripada jadi. Untuk apa perabot sudah daripada jadi? Bukan untuk dimakan. Kalau api tak ada bagaimana? Atau macam mana kita nak duduk di rumah tadi itu? Itu ibarat yang sangat-sangat sederhana. Ya seketika dengan kita memilih surah yang panjang.
baginda Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi-nabi dan rasul yang lebih mengetahui tentang yang mana yang lebih elok, mana yang lebih cantik, mana yang lebih afdal, mana yang lebih sempurna, dan juga mana yang berkualiti di sisi Allah Jalla wa Ala. Sederhana, sejak daripada dahulu sampai kepada detik kita sekarang, tidak ada kebimbangan yang kita lakukan. Kita tidak ragu dan bimbang tentang keutamaan dan kelebihan dua surah yang senantiasa kita baca. Satu dengan Qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua dengan Qul huwallahu ahad. Sederhananya surah Qul hu, pendek, mudah dihafal oleh semua orang, mampu untuk mengalahkan surah Baqarah yang panjangnya tidak kurang daripada 2 juz sekian lembar. Sikit tapi berkualiti, yang walaupun hasilnya kecil, tapi ada kan hasil tulisan seperti punya bantuan, walaupun tulisannya jelek atau macam mana, tapi dia jadi cantik. Gambar garis terserah, garis dan tentu kita gambar yang buatkan cantik. Ada yang macam tu, yang walaupun kecil, berbanding handphone Nokia model tahun 90, besarnya 1,5 kilo, tapi hanya setakat boleh berhubungan saja. Untuk SMS-an untuk kamera belum ada lagi. Jadi kita nakkan yang lebih canggih, yang lebih berkualiti, yang walaupun sederhana dengan penampilannya. Dikatakan imam kampung tak masalah, dikatakan imam zaman dahulu tidak problem, kono tidak apa-apa. Kenapa? Yang penting kita mulia dan juga kita telah melaksanakan yang teristimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang melompat tadi itu satu, nanti pada waktu kita sembahyang fardu, usahakan surah yang kita bacakan itu surah yang berturut-turut, berurutan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, rakaat yang pertama. Rakaat kedua Alam Nashrah. Rakaat yang pertama Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat keduanya selain daripada maghrib malam Jumat, selain daripada sembahyang sunat duha, sembahyang sunat tahiyatul masjid, sembahyang sunat wudu, sembahyang sunat istigharah, sembahyang sunat tawaf, sembahyang sunat musafir. Kalau selain daripada jenis-jenis sembahyang tadi itu, maka dengan kita selepas kuliah kita baca idza jaa nasrullah. Tapi kalau seperti sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang sunat wudu, sembahyang sunat tawaf, sembahyang sunat istigharah, dan yang seumpamanya kuliah dengan Qul huwallahu ahad. Kenapa? Ikut sunnah. Nanti kita lebih tahu. Jadi kita di dunia akhirat kita tidak pernah melihat. Kita rasakan di dunia kita saja yang melihat langsung ganjaran pahala. Nabi kita bersabda sampai kepada dengan seumpama kotoran, sampah, tisu, daun, apa saja yang dikutip oleh seseorang di dalam masjid, itu telah Allah perlihatkan ganjaran pahalanya kepadaku. Jadi baginda Nabi bercerita setelah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, bercerita dengan fakta nyata yang Nabi kita saksikan dengan mata kepala beliau sendiri. Semua kebaikan-kebaikan yang dilaksanakan oleh umat itu telah Allah perlihatkan ganjaran dan balasannya. Jadi kalau macam itu tadi dengan surah-surah yang pendek dahulu pernah saya sebutkan, coba renung sejenak. Qul huwallahu ahad 3 kali sama dengan orang yang menghatamkan Al-Quran. Ada tak hadis yang menyatakan membaca surah Kahfi, membaca surah Baqarah, membaca Al-Imran atau Yasin sekalipun 3 kali Yasin sama dengan khatam Al-Quran? Tidak ada. Macam itu juga dengan Alhaakumut Takatsur. Alhaakumut Takatsur mengimbangi seseorang yang membaca 1000 ayat. Hanya ke mana? Masih dalam mukaddimah lagi. Kita masih sembahyang. Itu saya katakan untuk waktu sesaat ini. Oke, itu sekedar gambaran saja. Jadi sumbang baca surah secara berurutan. Yang pertama, kemudian yang kedua usahakan dengan surah yang dibacakan itu rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Kadang-kadang imam baca Qul a'udzu birabbinas rakaat yang pertama, akhirnya bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Habis setelah baca Qul a'udzu birabbin nas,
Rakaat kedua waladhdallin. Amin. Senyap, senyap, diam, senyap, senyap. Makmum tunggu, tunggu, tunggu. Imam bingung, bingung, bingung. Makmum nunggu, makmum berdiri di belakang. Imam kebingungan karena sudah kehabisan surat. Betul kan? Lepas Quran sudah kita sudah ada surah, beda. Lepas itu kenapa patah pada dengan alif lam mim? Jadi ini patah balik kemana? Kebingungan tadi itu tidak habis-habisnya. Apakah kira-kira dengan membaca alif lam mim bermula daripada surah Baqarah, atau ulang kembali Qul a'udzu birabbin nas, atau patah balik ke belakang baca Qul a'udzu birabbil falaq? Dan berapa banyak? Bahkan kadang-kadang hari Jumat imam membaca surah-surah terbalik. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Susahlah nak buat perumpamaan. Sebab kalau saya balik memang terbalik betul. Jadi bahasa ulang masjid. Benar yang terbalik itu tidak cantik. Mungkin dalam masa kita hukumnya makruh, tapi menurut Imam Abu Hanifah membaca surah-surah terbalik, rakaat pertama Qul a'udzu birabbin nas, rakaat kedua Qul a'udzu birabbil falaq atau Qul huwallahu ahad, itu namanya tangkis. Membaca surah secara tangkis menurut ulama Hanafiyah hukumnya haram. Nanti kita tak nak terbalik dengan satu perkara yang diharamkan. Imam yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab untuk kesempurnaan sembahyang makmum di belakang. Baca surah berurutan, rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Yang melebut sederhana, makmum semuanya hafal. Dengar, Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Paling tidak makmum dapat pahala lebih banyak daripada ketika imam membaca surah yang dengan makmum tidak hafal di belakang. Bukannya setakat tidak boleh menegur kalau pada tutur salah, tapi makmum boleh membetulkan bacaannya. Makmum boleh belajar daripada bacaan imam. Makmum boleh tahu kesalahan daripada imam kalau pada saat dia tersalah. Sekaligus dengan makmum saat ketika mendengar bacaan imam yang makmum hafal dengan surah tersebut akan lebih boleh menghayati dan memahami berapa kelebihan yang diperoleh oleh makmum di belakang saat ketika dengan imam membaca surah yang dihafal dan senantiasa dibaca oleh makmum di belakang. Coba kalau kita pilihkan segera-segera daripada surah Kahfi atau juga daripada surah Waqiah, makmum tidak boleh mengikuti. Akhirnya karena dengan kita nak betulkan macam mana, kita juga tak tahu. Akhirnya makmum menghayal ke sana kemari, pikiran mondar-mandir, keluar masuk. Kenapa? Karena tidak menyatu hati dengan bacaan daripada imam. Itu diantara daripada hikmah kita dianjurkan untuk membaca Qisarul Mufassal yang bermula daripada surah Wadduha sampai kepada berujung Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti masuk waktu azan kita azan, kemudian tetap kita terus sampai kepada dalam pukul 9:30, lebih kurang lebih sedikit, kurang sedikit, insya Allah. Allah, mulai dari mana? Langsung bayarnya atau wudu dulu? Hah? Bayar tidak? Wudu tak payah. Dengan cerita Pak Long nih, kita sebut Pak Long saja atau Pak T lah. Pak T ini senantiasa jadi makmum, jarang-jarang bahkan tidak pernah langsung jadi imam. Tapi pada suatu ketika, mungkin karena dengan imam ratib, imam masjid ada kebetulan, atau juga terlambat datang, atau apapun asbab-musababnya, maka dengan Pak T tadi itu tampil ke depan jadi imam. Imam sembahyang zuhur. Maka Allah tabarakallah staqimu. Itu yang pertama. Staqimu yang pertama. Imam sebagaimana bagi Nabi tak perlu segan.
Tabligh tak tabligh, tahfidz tak tahfidz, muda, tua muda tak ada beda. Kita kadang-kadang untuk betulkan salat, luruskan salat, kita tidak menoleh ke belakang. Enggak, tapi kita menoleh ke belakang. Jadi bukan sangat bersuara saja, betulkan salat, luruskan salat, Allahu Akbar. Tengok belakang, kamu belum masuk lagi. Istawanya luruskan, rapatkan, betulkan, saf di belakang. Jadi kita tengok, berdiri tengok celah-celah kaki dengan kaki itu diantara daripada perkara yang mustahil dilakukan oleh imam. Pada itu kita tampil di depan menjadi imam. Istaqimu aqdimu. Itu yang pertama. Jadi ceritanya Pak Ati tadi itu jadi imam. Stawu Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Lagu Yaman misalnya masyaallah tabarakallah. Amin. Lepas sembahyang zuhur dengan baca Fatihah dan surah nyaring tadi itu makmum komplit. Jadi kita ngomong pati, prasarta, kita bukan sembahyang. Kita tadi sembahyang zuhur pati kita baca nyaring. Jadi kata pati menjawab, aku kira tadi itu sembahyang asar. Memangnya sembahyang asar itu nyaringnya. Sama aja zuhur asar itu kita baca perlahan-lahan. Pati kata aku kira itu sembahyang asar. Nah itu satu masalah. Karena tadi bab wudu. Setelah selesai salat, zikir doa apa segala macam. Ada yang mengucapkan syahbaz Fatih. Oh, merdu suara Fatih. Suara Fatih, masyaallah tabarakallah. Itu suara kalau ikut pertandingan musabaqah tilawatil Quran tingkat paham. Mungkin tujuan paham akan dapat hadiah, mungkin piala bergilir atau dengan piala berpusing apalah dengan sebutannya. Jadi makmum kata syahbaz Fatih, suaranya sedap, suaranya merdu. Jadi kata Fatih itu jawab, itu pun pada saat Pati belum berwudu lagi. Coba bayangkan, itu jahil gimana tuh? Maksudnya kalau Pati berwudu tadi itu, berarti Pati tadi itu sudah tidak berwudu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Pati ada wudu, lebih cantik lagi, lebih lawa lagi bacaan Pati. Itu saat ketika Pati tak berwudu mudah, selama itu bacaan dan juga dengan nama lagu yang Pak dibacakan. Mulai daripada wudu, tak apalah kita berwudu dulu sejenak. Jadi itu tempat wudu ada di belakang sebelah situ. Usaha pada waktu kita berwudu ini tidak jadi mutlak. Kita cari baik wudu yang kalau pada waktu kita berwudu, yang kalau pada waktu kita akan mengambil air wudu, kita boleh memposisikan diri kita menghadap kiblat. Itu lebih abdolnya. Jadi kita sampai kepada tahap beratur semuanya di situ. Sini kosong tadi yang berduduk, situ tadi yang berduduk karena gara-gara ikut cerita ke kiblat tadi itu sampai masuk sampai ketika rakaat sampai salam imam masih belum berduduk lagi. Padahal yang hakik itu ada sini 10, sini 10, belakang sana dari 15, tapi semuanya namanya ke sebelah kanan. Tidak sampai ke tahap itu. Tapi kalau masih ada pilihan, kita usahakan untuk memilih tempat wudu yang menghadap ke arah kiblat. Sebaik majlis nanti kita bersabda khairul majalisi mastaqbala bihil kiblat. Terus setelah kita duduk, ya biasa tersanah duduk nak berdirikan, nak seperti apa, duduk seperti itu, duduk itu tidak ada kaifah dan juga tidak ada aturannya. Maka pada saat kita tuangkan, usahakan untuk kita menjimatkan air supaya tidak terbuang banyak. Jadi yang pertama kita lakukan itu dengan kita membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Biasalah itu sudah kita laksanakan, alhamdulillah. Basuh dua telapak tangan 3 kali dengan iringan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan iringan Bismillahirrahmanirrahim. Lepas kita basuh dua telapak tangan 3 kali. Kalau ada perut tinggi kita perut tinggi kita, kalau tidak kita berkumur-kumur. Tapi berkumur-kumur dengan istinsyak itu kita laksanakan dengan 3 kali mencedok air yang pada tiap kali untuk kedua-duanya. Itu berarti apa? Boleh mulut dulu 3 kali, gugur-gugur keluarkan, gugur-gugur keluarkan dari hidung 3 kali. Awalnya harus mana? 1 kali cedokan, cedok. Bahasa sini masuk ke mulut, saking baginya cedok.
mulut, sisanya hidup 3 kali. Untuk apa? Basuh tangan, air mengalir macam ini. Mesti biasanya pada waktu kita membasuh kedua tangan, kita konsentrasi kita kepada wudhu. Wudhu ini pangkal kepada sembahyang yang khusyuk. Kalau wudhunya mata kesana kemari, kalau wudhunya sambil bersimbang, kalau wudhu kita tidak fokus dengan budaya kita laksanakan dalam sembahyang kita wudhu akan jadi seperti itu. Basuh kedua telapak tangan, kita tengok air yang mengalir. Basuh dua telapak tangan untuk memastikan warna air itu bening. Kita kumur-kumurkan untuk memastikan rasanya air. Masukkan ke hidung untuk kita pastikan baunya macam mana. Sebab sifat daripada air, warna, bau dengan rasa. Itu hebat yang 3 kali itu kita lakukan. Warnanya pada masa kita membasuh kedua telapak tangan, baunya dengan hidung al-istinsyak, rasanya dengan mulut pada waktu kita berkumur-kumur selesai, baru kita ambil air, kita tuangkan, jangan dilempar ke muka, jangan termulakan daripada bawah. Ini afdalnya secara sempurnanya. Jadi kita tangai atau kita ambil air, kemudian kita tuangkan ke kepala daripada ubur-ubur kita, kemudian kita gosok, gunakan kedua belah tangan, jangan satu belah tangan saja. Kalau nak tengok orang guna sebelah tangan, pergi saja sembahyang di armanya saja, sebelah saja. Ini nganggur. Kalau kita boleh mendapatkan hasil yang lebih menguntungkan, Masya Allah, tabarakallah, daripada buat gulai dulu, kemudian baru goreng ikan, kemudian baru masak nasi, lebih dengan kita bos sekaligus ketiga-tiganya. Sebab yang macam pun waktunya sama. Daripada kita membuang waktu semacam itu, Masya Allah, angkat sekali. Coba tengok warung Padang macam mana. Warung Padang, Haji pernah makan warung Padang, restoran Padang? Nah, karena masuk lah. Wallah, restorannya asli yang di Indo, di Jakarta, di Bogor, di mana saja masuk restoran Padang. 10-20 jenis lauk pun dia kadang-kadang angkat 1 kali saja. Betul kan? Sini. Dia otak macam dalam 1 second, 1 menit saja sudah terhidang 20 macam hidangan di hadapan kita. Maci kalau tak pernah masuk warung Padang, itu jangan dikira hidangan tadi itu untuk dimakan semuanya, tidak. Pastikan dulu ngambil yang mana satu. Wah, ini kesultatan lah. Boleh tahu rasanya macam mana. Cedok dari sini, ambil sedikit, sedap. Ini kurang. Ini, oh iya, ini sama yang di Malaysia. Oh ini sama tom yum. Itu kalau kita coba sedikit semuanya, bayarnya untuk semuanya. Bukan 10-15 ringgit, dan lagi 200 terbayar. Kenapa? Jadi kita pasti ada azan dulu. Ini dah masuk dah. Kamu dengar dulu.
Sayyidina Muhammad yang Rasulullah kita duduk tempat kita mengambil wudhu. Posisi baju kita macam ini, maka pada waktu kita akan mengambil wudhu, kita singkat tangan kiri kita terlebih dahulu. Ini pada waktu kita akan berwudhu, baru yang sebelah kanan. Sebab mengikat kedua belah tangan pada waktu kita mengambil wudhu sama seperti pada waktu kita menanggalkan pakaian. Kalau pada waktu kita pakai baju, pakai celana, maka sama dengan kita menurunkan yang kanan, kemudian baru yang kiri. Tapi pada waktu kita tanggalkan yang kiri baru menyusul yang sebelah kanan. Oke. Nah, maka pada waktu kita mengambil air wudhu, terserah muslimah, kami selamat kita singkat yang sebelah kanan terlebih dahulu, singkat yang sebelah kanan. Maaf, yang sebelah kiri terlebih dahulu, tersingkat, menyusul yang sebelah kanan, baru semacam tadi. Masuk dan gespo sama sholat. Tak posisikan. Kasut tangan, selesai. Kumur, masuk tidur dengan sisa 3 kali. Dah tahu air bening atau tidak pada saat kita basuh kedua belah tangan, berubah rasanya atau tidak pada waktu kita berkumur-kumur, berubah baunya atau tidak itu pada waktu kita beristinsya. Selain daripada itu, Nabi kita janjikan pada masa kita mengambil air wudhu itu bukannya setakat air saja yang mengalir dan juga yang membasahi muka dan anggota wudhu kita, tapi dengan tetesan air itu akan melontorkan dan juga akan menghilangkan dosa-dosa kesalahan, baik itu daripada mata, daripada hidung, daripada mulut dan juga daripada telinga, mungkin juga daripada pikiran kepala yang mencarut, pikir itu dan ini, rancang itu dan ini yang tidak diridhai oleh Allah. Makanya pada masa kita menyapu kepala, sunnah kepala disapu. Nanti kita sampai kepada pada nanti kita tanggalkan sorban pun, nanti kita sapu ubun-ubun dan selebihnya atas sorban. Eloknya sorban kita tanggalkan, kita basuh muka dengan menggunakan kedua belah tangan, dicedok macam tokat, habis pertama turunkan ke dahi. Kemudian kita usah dari kita sapu seperti kita membersihkan daki dan kotoran yang ada pada muka kita 3 kali. Kemudian baru kita membasuh kedua belah tangan daripada ujung jari. Usahakan lebih daripada batas siku. Wajibnya daripada ujung jari sampai kepada siku, muka daripada telinga. Ini ada pasak di sini nih. Apa namanya pasak telinga? Tutup telinga atas daripada ubun-ubun sampai ke dagu. Afdalnya kita lebihkan muka kita pada waktu kita membasuhnya 3 kali. Tangan kanan dan juga tangan kiri seperti itu lebih daripada batas ukuran siku. Kalau boleh sampai ke adut, ini adut namanya. Ini namanya kaki, bahu bawahnya adut. Lebihkan, kenapa? Itu cahaya. Itu adalah nur. Maka pada saat anggota tubuh kita sudah bercahaya, atau juga dengan jajaran pahala yang lebih, Masya Allah, tabarakallah. Kalau duit hanya setakat 41.000 saja, kita beli kereta apa? Beli kereta Saga. Hati nak beli Pius model baru yang TRD
Harga yang terakhir 91, 95 ada diskon, 93 ada diskon 2.000. Kalau terpercaya boleh tanyakan. Sebab saya sudah tanya. Kemudian dengan Honda City baru, Honda City atau model baru, harga daripada 70 sampai kepada 93.800. Ada potongan 500 hari saja sebab baru keluar. Mungkinlah nanti pada tahun baru atau beberapa bulan kemudian. Keinginan hati nak beli DAD atau nak beli Vios atau juga nak beli Alza, tapi Alza harganya yang lengkap pun 69, sedangkan Vios yang ada tidak lebih daripada cukup untuk beli Maggi saja, cukup untuk beli Saga saja, 40.000 saja. Nah, begitulah juga hanya kalau dengan kita ada peluang untuk beli yang lebih canggih, yang lebih mewah, kenapa tidak? Itu beli Honda model baru Daycon itu 170-an, Camry model baru 173-an, lebih kurang harganya macam itu. Potongan 180 yang ada di artinya, mancolot dekorot cantik atau dengan apa? Kalau kita lihat interiornya seperti dalam pesawat yang baru. Terus sampai naik angkat baru di mana kalau ada barang-barang cantik selesai, duitnya pun selesai juga. Jadi kalau peluang itu dan ada di hadapan kita, kenapa kita dapat lebih? Kalau sampai sini saja dapat 100, sampai ke sini dapat 150. Kenapa kita tidak kejar yang 150? Gambaran secara sederhana. Begitulah juga tadi pada waktu kita menyapu muka, basuh kedua tangan sudah selesai. Setelah muka dengan tangan berikan saja, kita akan menyapu kepala. Kalau setakat sini saja dapat 30 juta pahala misalnya saja. Tapi kalau total semuanya akan mendapat 1 billion. Pilih yang mana saja? Kalau tadi kita nakkan yang lebih mewah, nakkan yang lebih canggih, nakkan yang lebih bagus, tapi duit tidak cukup. Sekarang Allah tawarkan yang lebih sempurna, kenapa tidak dipilih? Kecuali kalau membebankan seperti salat tahajud kan susah bangun. Pertama susah bangun, bahkan bukan susah bangun, tak terkejut langsung. Nak puasa bukan tak tahu. Malah puasa Senin Kamis hari ini Senin. Orang-orang tua ramai yang puasa, kenapa kita mudah tidak puasa Senin Kamis? Gastrik yang pertama, lapar dan haus yang kedua, dan tak tahan melawan nafsu seketika timbul jenis-jenis makanan. Subuh sudah ada 5-6 jenis macam lauk pauk, 3 makanan kembali pada sebaya. Berapa banyaknya rambut di kepala kita yang tersentuh, dan betapa seronoknya rambut seketika kita bagikan rambut kita kepada ibadah. Lupa bawa sikat, ada yang bawa sikat. Kalau tak ada, saya selalu bawa sikat. Itu tak ditinggal siswi sikat. Mas rapi, masya Allah, tabarakallah. Rambut kita itu berterima kasih dengan kita. Bang, makasih banyak bang. Sebab abang bukan gantikan aku pada saat itu tampil sebagai pramugara. Tengok tak soleh kan rambut pramugara macam mana? Sini, dihabiskan, dia pangkas, dia cukur habis yang hasilnya. Nanti sudah sini naik jadi air pancut di atas. Jadi tampil untuk tatapan pandangan penumpang. Tak lama cantik tapi jangan rasa cantik. Jadi rambut kita itu tampil pada waktu kita melayani penumpang sebagai pramugara. Rambut kita tampil seketika atas pentas. Rambut kita tampil seketika kita belajar dengan siapa. Menurut kita cantik adalah solekan dan juga dengan dandanan yang paling bagus. Jadi rambut bertanya, tak maukah, tak nakkah juga kau tampilkan aku dalam keadaan suci dan bersih. Seketika kau sapu aku, yang aku akan menjadi nur dan cahaya dan akan menjadi kebanggaanmu, meningkatkan aset kebaikan dan ibadah pahlamu nanti di sisi Allah Jalla wa'ala. Dari sumur nanti jangan tak disapu kepada semuanya. Saya selalu sebut kalau tak pandai sapu macam ni, balik ke tempat asal, basahkan tangan sapu macam tu. Tak pandai juga sapu macam tu, masukkan kepalanya ke dalam bola.
Anda termasukkan kepada dalam basuh semuanya, masya Allah, tabarakallah. Oke, alhamdulillah. Baru selepas itu dengan telinga. Telinga jangan macam ini salah. Nanti telinga kita takut tidak boleh memperter lagu-lagu atau juga yang boleh dengan yang suka dan juga dengan yang tidak boleh didengar. Mana yang boleh? Kita angkat ada penyaring di telinga kita sehingga memutarkan yang syubhat dan juga memutarkan yang haram, apalagi dengan yang dosa besar. Kabairat dzunub. Kita angkat telinga kita ini jangan sampai telinga kita ini menjadi tong sebut tong, jangan sampai jadi tong sampah dosa. Jadi tong dosa pertama libahnya, ngadu dombanya, mengopaknya, pembohongannya, selalu kita dengar. Kalau ada orang yang mengompak, selalu sekali kita mengupi kalau dengan bahasa di sana. Kita takut telinga kita kalau sampai jadi stop atau juga jadi tompak untuk perkara-perkara maksiat semacam itu. Macam itu juga dengan tempat, dengan mata, mulut dan lain sebagainya. Jadi pada masa kita mengasuh juga telinga, ibu jari untuk urusan di luar, sementara ini yang dua ini korek dalam, korek sana pusing. Ada korek gerik, ada eko, ada terang dari itu 3 perapatan jalan. Pasang tak pada kita sampai di restoran Salim restoran yang ada kepala ikan kakap bakar atau apa di situ. Jadi kalau kita straight menuju Jeli Kota Baru, awas taruhan gajah liar. Kalau kita ke kiri itu kita akan pergi ke Eko, pergi ke Kuala Kansa. Kalau kita ke kanan kita akan masuk kawasan Kedah, Sungai Petani dan lain sebagainya. Macam juga telinga kita. Jadi bukan macam itu. Kadang-kadang ininya saja. Ini bawahnya di kopinya saja. Nah, untuk ibu jari luar, tadi Jojo kita mainkan kona-kona belokan-belokan yang ada di dalam situ, semuanya tersebut ini masih disingkat dan perlu diturunkan lagi, diturunkan dulu. Nanti setelah selesai baru jam, terserah jam boleh dijalankan ke dalam air, tak ada masalah. Jadi kalau macam itu tak payah lepaskan. Atau cincin, kalau saya cincin kita longgar tak masalah. Tapi kalau ketat sebut ketat, anggarkan. Takut kalau air tidak masuk dalam cincin. Pokok pastikan, pokok takut kalau ada kotoran. Gara-gara pokok, gara-gara kotoran yang ada di ibu jari, jadi wudu tidak sah, sembahyang kita jadi sia-sia, tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Masalahnya kecil, disebabkan kena malas dengan kita tidak menyelati jari tangan atau juga jari kaki dan tumit. Lepas telinga dengan kona-konanya 3 kali, sapu kepala tadi, kepala telinga dulu, kepala dulu, tanya lagi, muka dulu, kepala baru telinga. Kita ada sebagian lepas telinga kumur-kumur, nah ada kumur-kumur pada awal tadi itu langsung basuh kaki saja lagi. Orang banyak basuh kaki macam tupai, gitu kan? Nah itulah, jangan pakai celana yang kontan, celana yang lebar, jangan celana jenis ifrit. Celana ifrit itu memang tak boleh duduk, susah duduk, makanya kalau nak buat kain kecil mesti berdiri. Tandas duduk ada selesa, nyaman, santai. Tapi kalau kita baju gamis macam ni, atau saya orang tua pakai kain, senang, angkat, duduk, papa, selesa betul. Tapi kalau dengan kita tidak pakai celana jeans itu nak buang air kecil, nak berduduk ketat di sini sakit. Akhirnya kita berdiri saja. Makruh yang pertama. Dan nanti kita ancam dengan siksaan kubur nanti pada hari barzakh. Nanti kita bersabda inna amata adabil qabri, kebanyakan ada kepala apa? Ada, alhamdulillah. Kebanyakan seksa kubur itu justru berpunca daripada kencing. Kalau kencing berdiri macam ini, itu tidak mustahil karena kencingnya tidak puas, tidak habis, tidak keluar semuanya. Mungkin pada masa takbir, mungkin pada masa rukuk, kadang-kadang pada masa batuk menggigil. Betul. Tes keluar. Masalah batal. Kenapa tadi kencingnya berdiri? Jadi basuh kaki gunakan. Karena kita tadi duduk, minta maaf, di air, jadi kita kalau duduk macam itu, angkat kaki, gunakan tangan kiri kelingking untuk menyelat-selati kaki kanan kaki kiri dengan guna kelingking. Itu afdalnya. Guna semuanya tidak ada masalah.
daripada bawah kita menyelat-nyelatinya, gosok naik, kalau boleh hampir sampai ke Bobolali. Itu kita basuh kanan dan kiri, kita menyelat-nyelati jari tangan dengan menyelah-nyelingkannya tangan. Sementara kalau dengan kaki itu daripada kelingking sebelah kanan terus sampai pada kelingking sebelah kiri. Untuk kedua belah kaki kita selesai. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu, bukan doa selesai, belum, ini doa selesai. Ini doa dengan dikira doa pengajian. Sudah nak berhenti dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas shalihin. Baru dengan wudu yang semacam tadi itu, dengan doa sebagai penutupnya, nanti kita kata, dan Allah bukakan pintu gerbang surga yang gelap. Oh, terbuka Tuan Haji. Ada sematek, belum masuk lagi. Sematek itu kalau tak dekat tak boleh terbuka. Yang ini belum masuk lagi, jauh lagi. 8. Kalau kita bawa sematek, oke lah, itu pada jalur yang kuning. Kalau seandainya dengan Kasinggo, jalurnya ada khusus. Boleh Kasinggo, boleh masuk jalur kuning. Ya, salah masuk. Kita bukan di situ. Atau ambil tiket, ambil tiket. Tiketnya sampai pada kalau Kasinggo, turunkan kaca, letak situ. Itu bukan di tiket. Bukan di kita. Tiketnya kita ambil tiket itu kita kena bayar tunai, jalur tunai. Tak boleh yang tak tunai itu bawa ke Kasinggo. Kita letak. Mesinnya rusak. Ini baju di Mesir. Ini ada poket sini, tapi boleh memasukkan ke dalam poket yang dalam. Di dalam baju dalam saja. Nanti tinggal dibaca di dalam. Ini poket dalam saja. Boleh keluar dari sini. Masya Allah. Jadi dia buat sini, oke, ini boleh dibantuin. Sini dia bagi lubang sini. Lubang ini. Jadi nak ambil yang hak dalam boleh, hak dia sendiri pun juga boleh. Ini hak dalam. Jadi diteket. Payahlah. Ini Tesco, saya Tesco. Allahu Akbar. Kenapa? Itu bukan tuh pola tuh tak terangkan. Kenapa? Itu yang mana dulu? Kan Tesco kah? KTM kah? Atau juga dengan yang lain? Itu tersalah. Pada saat kita dengan amalan tadi itu kedelapannya ada tiket Kasinggo, tak ada sematek atau juga dengan yang lainnya, terserah nak masuk daripada pintu mana saja. Apakah kita dari ahli sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, zikir dan sebagainya, dari ahli manapun kita boleh masuk. Kalau kita tidak ada keahlian sekalipun, pintu surga yang 8 itu telah terbuka selebar-lebarnya. Itu dengan amalan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir li dzunubi. Lupa masuk masjid. Allahumma ja'alni tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika shalihin. Selesai. Baru kita sembahyang. Tadi itu masih begini lagi tangan. Selesai udah. Nah, menurunkan sama pakai baju. Kita turunkan yang kanan dulu. Yang kanan dapat pahala sunat. Nabi kita seronok. Yang paling menyeronokkan bagi Nabi kalau kita beramal secara sunat. Nabi kita lega, Nabi kita seronok, Nabi kita sayangkan kita. Kalau Nabi kita ada sayang, kalau kita kenal dengan yang bertuan agung, kalau kita kenal dengan kedua polis, kalau kita kenal dengan pengarah jaging atau juga dengan pengarah immigration, kalau seandainya dengan kita tadinya, kalau macam ni lengok aku 1 jam kita beratur. Jalan selangkah tolak P kita panjang 300 penumpang Boeing 77 NSR 370 datang. Alhamdulillah. Jadi penumpangnya ramai. Masuk ke jadi kalau immigration itu tak kecukupan seperti di Arab Saudi, kata Arab kosong masuk sekali 10. Dari Malaysia, dari Indo, dari Afrika, dari mana-mana, semuanya serentak. Akhirnya beratur sampai 3, 4, 5, 6 puluhan. Nunggu giliran 16 kali. Datang kedua immigration kena
celana kita. Syekh, lagi ikut. Dia ambil pas saya bawa ke kantor mana? 5 menit dah keluar daripada airport. Kan senang kalau kita ada kenalan. Masya Allah, tabarakallah. Maka begitulah kalau pada saat yang suka dengan kita, nama kita senantiasa naik, nama kita senantiasa dilaporkan, dan juga dengan kita senantiasa disebut. Naik kenapa? Karena kita senantiasa bersama. Naik kenapa? Karena kita mengamalkan perkara sunnah. Naik kenapa? Karena kita mendapatkan mahabbah dan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turunkan yang kanan, baru menyusul yang kiri. Kemudian selepas itu baru persiapan untuk kita pergi ke masjid. Pergi ke masjid, Masya Allah, tabarakallah. Kalau boleh pakai sorban, tak boleh, tak ada masalah, pakai songko. Jangan tak pakai songko, jangan terbawa dengan orang-orang Syarafi atau juga Wahabi atau juga dengan Muhammadiyah di Indonesia atau dengan partai PKS, partai kita kesejahteraan sosial. Pakai kata yang keadilan sini, sana sebut PKS dengan bahasa di sana. Jadi biasanya kalau bina mereka ini kalau pada waktu sholat, dia yang namanya telabuh itu haram bukan hanya pada waktu kita sembahyang. Tidak sembahyang, bukan pun sama. Makro telabuh waktu sembahyang, makro juga juga sembahyang. Tak kisah, terus saya sembahyang. Jadi pada waktu kita sembahyang, afdolnya dengan kita mengenakan pakaian yang sempurna, yang lebih lengkap, yang lebih kemas, yang lebih rapi. Kalau pada waktu kita menghadap yang di Pertuan Agung saja jarang-jarang samping ketinggalan. Masya Allah, tabarakallah. Ini pendek nanti panjang. Ini pendek. Bapak samping pandang sedikit, masuknya kemas. Kita sedih melihat orang-orang pada di Jumat jadi tetamu khusus Allah dan itu untuk melaksanakan kewajiban yang diwajibkan. Samping itu seperti sarung gitu Pak. Sekali dia, 2 kali. Terserah semuanya boleh ya. Iya. Itu di depan makhluk tampil macam ini. Kenapa? Kelihatan pakaian tradisional dengan baju Melayunya. Jangan pakai baju kuning sebab itu adalah baju pakaian orang tua atau siapa. Tak boleh pakai baju atau warna kuning. Oke, dengan samping ini tak cantik, ini sekedar bisa saja. Yang saya maksud, ramai di kalangan pemuda kita kalau pada waktu masuk ke masjid kadang-kadang pakai lengan pendek, tak pakai songkok. Bukan wajib, bukan tidak so, tapi kan cerita kita tadi itu kelayakan untuk kita tampil di hadapan siapa? Tuhan itu bagi apa? Bagikan roh, jantung, kesehatan, duit, harta. Kalau bagi sebanyak mana? Kalau dibagikan dengan pemberian daripada Allah Jalla wa'ala, daripada Allah segala-galanya, udara, air, makanan, minuman, semuanya itulah daripada Allah. Yang diantaranya jantung kita yang berdenyut dengan roh dan nyawa kita, umur dan peluang hidup itu adalah daripada Allah. Takkan kita tampil di hadapan Allah dengan keadaan yang kalau pada di depan makhluk kita boleh tampil dengan pakaian yang kemas dan rapi. Sehingga di Al-In'ar, ya Allah, muslimat ada batal kong. Ambil telkong yang disijai situ tuh 13 tahun tidak pernah dibasuh. Baunya seperti bau belacan saja. Kemudian dengan musliminnya pula tak bawa kain. Mereka yang menegakkan celana lepas apa darurat ada masalah. Tapi ini cerita sopannya saja. Kita ambilkan itu terus kita pakaikan. Jadi kain gimana yang ada di Al-In'ar. Kain itu pastikan. Yang pertama pasti bersih, insya Allah. Tapi paling tidak kain itu telah dipikirkan oleh ratusan orang yang singgah di situ. Kira-kira siapa yang pakai kain kawat untuk tampil di pangkuan? Siapa yang minjam kain kawat? Kalau minjam kain minjam, mau tampil kayak samping, tak ada. Sudah musik yang cantik, yang lawa, penuh yang bagus. Macam mana dengan kita pakai kain orang yang dipakai oleh 1000 atau 100 atau 50 sebelum kita, kebersihannya tidak dapat kita jamin. Kemudian sopannya pun juga kurang layak. Kadang darurat itu cerita lain. Tapi kalau kita boleh, Masya Allah, besar pahalanya. Kalau pada saat dengan kita bawa kain sendiri dalam handbag kita, bukan ada kain di situ, ada telkom yang punya kita, ya Allah,
baunya harum, bening, tidak ada bekas tai lalat. Apakah ada yang dikit-dikit boleh penting? Tidak ada yang itu. Masya Allah, ini belum takbir lagi, baru nakal. Nikah saja nanti kita coba-coba lah dalam setengah jam, coba-coba kita lari-lari supaya kita boleh selesai. Jadi selepas pakaian secara kemas dan rapi, maka yang pertama untuk kita spesial, apalagi kalau di rumah, jangan sembahyang di tengah-tengah bilik. Kita usahakan pada waktu kita sembahyang ada pelindung, ini namanya sutratul musalli. Imam berdiri di sini, ini leluasa tempat berdiri dengan rukuk dan sujud secara selesa. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Kenapa ukuran sejadah ini diukur atau dibuat ukurannya semacam ini? Kenapa tingginya semacam ini? Pernah dia terpikir? Sebab ukuran kita pada waktu kita berdiri dan juga leluasa kita pada waktu kita sujud memadai dengan ukuran yang semacam ini ikut pengamatan sementara. Sebenarnya tidak. Sebenarnya ukuran yang sepanjang ini adalah ukuran sutra pelindung sembahyang kita. Kalau pada saat dengan kita tidak berlindung dengan tembok, berlindung dengan sutra namanya pelindung sembahyang. Bahasa Arab disebut dengan sutratul musalli, pagar yang memagari ibadah kita. Jadi kalau kita sembahyang di sini itu bilik kita besar, kita sembahyang di tengah-tengah macam ini. Jadi walaupun tidak ada orang yang akan lewat, tapi pada kerja sama seperti rumah yang tidak ada pagar, seperti dengan rumah yang tidak ada penyekatnya. Rumah kecil besar, mewah tak mewah, atau bagaimana pun bentuknya selalu ada pagar di hadapan. Itu adalah sebagai penyelamat daripada kita di dalamnya. Keselamatan untuk anak-anak, keselamatan juga untuk kita. Kalau ada kereta luar, motor dan sebagainya, kalau ada pagar, insya Allah kita aman di dalam. Pada kita saat duduk santai di beranda rumah, insya Allah kita terasa aman karena ada pagarnya. Jangan sampai pagar rumah lebih kita pikirkan pagarnya daripada besi, elektronik, elektrik. Belum masuk lagi ya. Masuk, naik, tekan balik, menutup. Mana pagar yang macam itu dengan sembahyang? Pagar rumah itu takkan kita bawa balik ke akhirat. Habis belanja dalam ribu-ribu. Yang ini tak lebih daripada hanya setakat ada tiang saja. Tak ada tembok, tiang. Tidak ada tiang, Nabi kita senantiasa bawa 5 benda. Kemana Nabi kita pergi? Nabi kita tidak pernah bisa. Satu dengan tongkat namanya qadid atau anasa. Satu dengan tongkat. Yang kedua cermin. Yang ketiga sisir atau sikat. Yang keempat pisau untuk keperluan. Pertama tadi dengan tongkat namanya anasa. Yang kedua dengan cermin, dengan sikat. Yang keempatnya itu dengan pisau atau gunting. Yang kelimanya kadang-kadang dengan celak mata, kadang-kadang dengan jaket untuk Nabi kita berwudu. Itu yang senantiasa selalu dengan baginda. Yang kelima, goda sebagai penghenti daripada anasa. Jadi kenapa baginda diriwayatkan Salafi itu kadang-kadang tak pernah baca hadis tapi langsung komplain saja. Selalu saja orang bisa laksanakan. Semalam ada lagi yang mempermasalahkan. Ini masa di Negeri Sembilan. Kata Ustaz, mana ada dalilnya, tidak ada hadisnya yang menyatakan sunat berdoa sebelum makan. Sunat itu baca basmalah saja, tak ada hadis yang kita baca pada kita sepakat Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau seandainya dikatakan tidak ada hadisnya, tapi boleh-boleh saja dibaca dan elok dibaca karena ada hubungan antara kandungan doa dengan makanan yang akan kita makan. Ya Allah barik lana bima razaqtana, berkatilah rezeki yang kamu akan bagi santan. Jadi ngaji mana je makan nasi mandi kan? Jadi coba dah ajak makan nasi mandi. Kan sudah sampai ke sini mati lah, ada kasih ini sebelah kanan sini tidak ada orang. Tuh ada sana, kalau sana seperti lihat itu yang meja untuk 4 orang itu namanya, saya makanya berduduk.
ala Jepun, sunahnya Jepun, tasalsul musalsalnya sampai kepada Jepun. Kalau musalsalnya tasalsul sampai kepada baginda Nabi, musalsal surah amparan. Apa? Istana apa salah? Bukan masalah istana lagi. Wah, di istana makan bercocok. Yang mana kenapa? Hilangkah tangsuri kita? Gelar itu hilangkah kalau kita makan berduduk? Hilang, meja makan ada. Suatu waktu kita makan di meja, asalkan jangan duduk di meja. Tapi kalau kita dengan keluarga 4 orang, lalu istri kita, anak 2 orang, maka kita pakai dulang, 1 dulang, 4 kalau ada tawaduknya dan dekat pula. Kami peduli. Tawaduknya ada, rasa dekat dengan akrab dan keluarga pun juga ada. Di samping juga dengan kita boleh makan lebih sedikit. Dan kalau kita pakai pinggan loh, tambah sekali itu tambah 2 kali 3 kali, malu. Ini kaki makan nih. Nanti kita makan sedikit. Kalau kita sedikit makan. Tapi kita makan sedikit. Kita sedikit makan. Beda mana sih? Itu loh nih, gastrik, lemak, perut, macam-macam keluhan. Jadi kalau kita makan dengan pinggan, orang boleh campur. Ini kuat makannya, nih kaki makan. Tapi kalau kita pakai dulang, siapa yang tahu? Santai. Di situ ada nilai sedekahnya. Kita boleh bagikan hak kita. Dia ambil dawab besar, kita ambil dawab sedikit. Ada sedekah dengan kawan. Itu yang pertama. Kalau kita nak makan banyak pun juga boleh. Kenapa? Sebab ada daripada kumpulan yang 5 orang itu yang makan yang kurang. Hak yang kurang tuh, nah kita yang lebih. Jadi ada pahala sedekah, ada pahala mengutamakan, ada pahala tawadhu, ada pahala persaudaraan. Kenapa? Sebab yang kita santap itu juga yang disantap, yang disaji atau yang dimakan dan yang dinikmati oleh saudara kita sama pilihan, sama rasa, sama model, dan juga dengan kebersamaan untuk kita memakannya. Kenapa kepada pemakan tadi itu? Masalah pindah itulah. Masalah pindah ini bikin kita jadi pusing. Tapi kalau tidak ada salapi, kita santai rela aja kita. Kalau tak ada salapi itu jadi kacau juga. Elok ada salapi itu juga elok ada wahabi. Kenapa? Dengan adanya mereka haram, pindah masuk neraka. Oh, kita gigi bukan kita cari kita. Oh, tidak seperti yang kalian sebut. Kalau tidak ada hadisnya pun tentang baca doa sebelum makan, doa secara amnya memang dituntut dan juga digalakkan berdoa. Berkatilah rezeki yang telah kau anugerahkan kepada kami, baliklah bima razaqtana wa qina adzabannar, dan kalahkan kami daripada api neraka. Kenapa? Sebab kita tidak mau makanan tadi itu kalau sampai memberikan tenaga dan kekuatan untuk kita melakukan perkara-perkara janggal atau juga perkara-perkara masyarakat yang terbilang. Tapi kalau diberkati oleh Allah, kaki mudah dilangkahkan untuk menuju ke masjid, coba tengok Allah Maha Kuasa. Aman kan? Tentu gugur nanti masuk dalam Facebook, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Syaitan jatuh atas batas. Tuh masjid, sini rumah. Maka kita melangkah, ini Allah yang bagi ganjaran. Jadi pada saat kita menuju ke masjid, jalan. Bismillah, amantubillah, dengan bacaan doa kita ke masjid, jalan. Daripada rumah ke masjid kira-kira dalam 300 langkah. Dapat 300 langkah kali 10. Mungkin akan dilipat gandakan Allah kembali pahalanya daripada 300 kali 10 3.000 akan menjadi puluhan ribu, ratusan ribu. Hamba Allah ini jalannya tak macam itu jalannya. Itu adakah mereka komplain tak? Nah, mereka biar kerja. Jangankan komplain, tegok pun tidak. Jadi sudahnya kalau tadi itu hanya 300 langkah, tapi pada masa kita berjalan kona sana, kona sini, pusing sana, pusing sini, artinya langkah kita menjadi 700 kali 10 dapat 7.000 pahala di sisi Allah. Sampai setakat 5 menit dah. Sebanyak itu yang paling kita dapatkan. Asalkan targetnya masjid, bukan warung, bukan kedai, bukan beli nasi lemak, bukan beli cabai. Tak. Tujuan
tahu mesti sebelah situ, tapi kita tak ambil jalan untuk jalan agak jauh. Pusing gitu. Kau dulu ke depan masjid. Tujuannya masjid, tapi ambil jalan yang jauh. Sejauh jalan yang kita tempuh, sebanyak itu balasannya. Kenapa? Karena kita bermuamalah dengan Allah. Jadi kalau manusia penipu nih, ini 300 langkah saja macam mana sampai boleh jadi 600 kembali. Jadi sutra dipastikan jangan tidak ada pelindung, tidak ada tembok, tiang, tidak ada tiang. Nanti kita pacak tongkat, di mana dipacak akan jadi pelindung kita kalau jarak antara kita dengan tiang tadi itu 3 hasta. Makanya sejadah itu ukurannya kurang lebih dalam 3 hasta. Tuh kapet-kapet itu ukurannya 3 hasta. Jadi kalau masih berlindung situ dulu. Boleh nggak ada tembok dulu. Kalau tidak ada di meja di sini boleh, oke. Tapi jangan sejadah saja. Itu jarak dengan sejadah jauh ke situ. Itu berarti kita tidak ada pelindung. Kenapa? Sejadah ini urutan yang keempat. Tembok, tiang, tongkat, baru sejadah. Tak ada sejadah, keluarkan tasbih. Kita letakkan tasbih kita di sini, letak mazandu sebagai pelindung. Tidak ada tasbih kalau kita ada beg, letakkan beg di situ. Tapi dengan Samsung Galaxy 5 tak payah. Sebab hati jadi tidak khusyuk. Apalagi kalau dompet, letak dompet di situ, duitnya kelihatan banyak. Coba tabarakallah. Itu tak akan dosa sembahyang. Takkan boleh dengan dia mengalihkan pandangannya Sallallahu alaihi wasallam, tengok hilang. Jadi jangan cari pahala sunat, akhirnya berisiko tinggi. Jadi dompet jangan, kunci kereta bagaimana tuh bikin sendiri lah kunci kereta bagaimana. Kalau handset aku kalau ada yang bijak, spek mantap kalau yang bijak, jadi tidak khusyuk kita. Nah, oke. Jadi itu yang keberapa? 1 dengan tembok, kedua dengan tiang, ketiga dengan tongkat, keempat baru dengan sejadah. Tanda sejadah Nabi kita garis hak, ada khutbah khattan, buat garisan di hadapan itu sebagai pagar sembahyang kita. Oke, takbir. Setelah dekat dengan pelindung kita di situ, posisikan kaki, mata sudah memandang ke bawah, jangan pandang di atas, jangan sambil takbir sambil berdoa pada Allahu Akbar. Kan begitu, mata sudah ke bawah. Mata kita sudah menatap ke tempat sujud. Di mana tatapan mata? Jangan tengok tiang, jangan tengok Ka'bah. Walaupun kita di Mekah, tetap kita tidak sunat tengok Ka'bah. Apalagi kalau pada itu kita sudah sunat tengok orang tawaf, tak bakalan khusyuk kita. Allahu Akbar. Kita selatan. Tawaf. Kita boleh jauh, mata kita boleh jauh. Jauh dengan mata, dengar dengan telinga, kalau berpikir itu secara spontan, semua jadi hebat. Itu hebatnya luasa nikmat yang Allah bagikan. Kita tengok ini orang Afrika, ini Nigeria, ini Somalia, ini Djibouti, ini Indo. Oh baji, tapi kerudung tuh rambut kelihatan tuh dalam sembahyang. Tegak orang dalam sembahyang, mana boleh. Nah, jadi kata kita ke tempat sujud, posisi kaki ikut keadaan. Kalau seandainya rendah, tak kita buka sedikit, jangan terus sudah lebih daripada 100 rendah. Tapi jangan pula terlalu lebar. Kalau lebar kan jadi piramid. Dan pas seperti pasang kuda-kuda ini berperangkap, tetap berkelahi tidak. Tapi yang jadi masalah juga kadang teman yang di samping kita ini tidak toleransi dengan kita. Dia kakinya dia terikut kanan satu, tak sampai sejengkal, sehingga sampingnya pindah jadi kosong. Jadi kalau kita nak berdoa, terpaksa kita geserkan kaki kita situ, si juga geserkan kaki kita jadi dengan macam ini. Pada saat setan lari dan suruh masuk setan ke belakang kaki. Setan aku benar, aku cari celah-celah. Kan tujuan merendam menutup apa? Menutupi celah-celah antara kaki dengan kaki. Nabi kita bersabda, Inna la yakfa alaya ruko'akum masujodokum. Sesungguhnya tidak tersembunyi bagi saya di depan. Taraku maka nihada. Apakah kalian tengok tempatku ini? Sesungguhnya yang walaupun aku di depan, tidak tersembunyi pergerakan kalian di belakang rukuk dan sujudnya. Ini araku min wara'i dhahri. Aku melihat kalian daripada belakang seperti aku melihat kalian daripada hadapanku. Itu khas untuk baginda Nabi. Jadi kenapa kaki kita renggangkan macam itu? Stau artinya luruskan. Istaqimu wa'tadilu artinya betulkan. Kemudian tarasuh pun juga artinya rapatkan dan letakkan. Berikutnya
Sodul halal. Perasaan sembahyang di masjid USG section 9. Imam lihat sebelah kiri ada tulisan sodul halal, tutup celah-celah. Itu makna sodul halal, tutup celah-celah antara kedua belah kaki kita dengan yang di samping. Riwayat yang lain sodul faraj, tutupi celah-celah yang kosong antara kaki kamu sebelah kiri dengan kaki kanan sebelah kiri kita, antara kaki kamu sebelah kanan dengan kaki kiri sebelah kita. Jangan sampai kaki-kaki sedang ada kekosongan. Itu orang Arab yang penanti dengan yang itu. Di Indonesia yang penanti tentang bab itu orang-orang PKS bahasa sana, atau juga orang-orang Salafi dengan Muhammadiyah. Kaum tua, kaum tua maksudnya NU, Nahdlatul Ulama, Najdi baru bersejarah daripada Turki. Setajahnya lawa dan cantik, lebarnya tidak kurang daripada dalam 1 meter 10. Nampaknya sejadah, besar sekali. Mubazir, tempat mubazir. Kadang-kadang orang yang sampai sudah tuh meletakkan kaki di sini. Kenapa? Karena jadah kita lawa. Tarik orang sampai. Setahu ajak itu bersama sekali dengan saudara kita. Tak ada masalah. Dia dapat pahala, kita dapat pahala. Sumbangnya kita jadi sempurna. Duduk. Kalau kita seorang diri, posisi kaki kira-kira dalam sejengkal antara kanan dengan kiri, mata paha kita di bawah, takbir, niat, nyaring, tak nyaring, jangan dipermasalahkan, nyaring, tak niat hanya sekadar dalam hati saja pun juga oke. Mau dengan usahi wonten tuli al-barakatin mustaqbilal kiblati imaman makmuman lillahi ta'ala. Allah, ini akan bergerak. Allahu Akbar. Pergerakan mulut, tangan, niat tiga sekaligus kita seragamkan. Tangan bergerak dalam hati nama itu sengaja kesumbangnya. Niat dalam hati, tangan bergerak, mulut menyebut Allahu Akbar. Habis dalam hati karena Allah Taala, baru habis tangan sudah di sini. Itu akbarnya. Tapi kadang-kadang untuk menseragamkan yang tiga itu masalah. Allah. Betul ini problem orang Melayu ini. Arab tak ada, belum pernah kita tengok Arab was-was waktu takbir. Kalau ada, kelihatan hidung mancung. Perawakan Arab. Tapi Allah. Usalli Allah. Allah. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qur'anul binas malikin nas. Usalli fardhu barakallahu. Makmumat ini. Allah Akbar. Itu malaikat kalau tengok mati tenggelam malaikat. Entah kenapa dia. Jadi kita ikut masalah macam itu, ikut mazhab yang mengatakan niat cukup dalam hati tak payah usali. Kita adanya mazhab, adanya perbedaan pendapat itu adalah untuk maslahat kita, untuk kelapangan dan kelonggaran kita. Ikut mazhab yang tadi. Kalau boleh, Allahu Akbar, alhamdulillah. Itu dengan takbirnya. Takbiratul ihram hukumnya rukun. Niat dalam hati hukumnya rukun. Dan semua. Sementara talaffuz hukumnya sunat. Kalau tidak talaffuz pun juga tidak mengapa. Angkat tangan hukumnya sunat. Kemudian dengan memposisikan jari tangan yang 10 secara tepat pun juga hukumnya sunat. Allahu Akbar. Sampai di sini satu. Yang kedua, selain daripada mengangkat tangan, jari tangan kita yang 10 kita renggangkan, jangan dirapatkan, jangan dikeriputkan, kita renggangkan secara pertengahan. Jangan pokoknya terbuka. Allah itu mencakar. Rapat salah, tegak. Itu juga seperti yang mau main praktik. Saya sudah dibangun orang tinggal orang sembahyang. Tak pasti 20 sembahyang. Kadang-kadang saya masuk tinggal orang. Macam-macam manusia apa. Kadang-kadang kalau di masjid itu yang paling ketara sekali imam. Dan masjid kan imam mikrofon sini. Dan sini tadi bergantung. Atau tak ada mic yang kecil nih, mikrofon yang kecil ini masih guna mikrofon yang besar, ada tongkat.
Letak di sini, nggak suara jauh, tak menangkap. Sini masih jauh. Jadi jika macam mana, mau tidak mau terpaksa kita menoleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman. Betul. Kalau tak percaya, tanya saya. Kenapa? Sebab saya tengok. Bagaimana tengok? Saya kan sembahyang. Saya masbuk. Di pada saat masbuk kita tengok imam. Kadang-kadang kita di atas, tinggal dua. Kita boleh cak imam macam mana. Biasa. Kalau yang biasa sembahyang dengan Syekh Muhammad Jibril, kalau main tidak keliru, tidak clear, ya tarik mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kenapa? Sebab beliau merasa suara beliau cantik, bacaan fasih, tapi mic yang kurang jelas. Akhirnya merasa tidak protes, memang tidak ada masalah, cuma merasa kurang khusyuk saja dengan pergerakan tangan tadi itu. Balik, takbir. Satu, sunat angkat tangan. Ini semuanya pahala nih. Ini cuma yang sempurna. Kalau tak sunat, takbir aja Allahu Akbar boleh. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar boleh. Allahu Akbar. Semuanya oke. Sunat angkat tangan itu sudah memadai, tapi ada yang lebih tepat. Nah, kalau Allah, angkat tangan satu, beriringan dengan takbir dan niat dua, merenggangkan jari tangan tiga, renggangnya secara sederhana, sedang, lebih tidak, kurang juga tidak, empat, melengkungkan jari ke arah kiblat lima, lengkung, jadi jangan tegak, lengkung macam ini, jadi lengkung ke arah kiblat. Allah. Nih, yang ini nih berbenturan dengan syahmah. Kalau bahasa sini mungkin kuping. Nih yang lembut nih, betul. Tak mesti disentuh. Kalau tersentuh pun tak masalah. Sementara jari yang empat berbenturan dengan telinga, maka takbir yang Allahu Akbar itu tidak menepati sunnah. Atau Allahu Akbar yang ingin membetulkan dua telapak tangan dan bahu itu juga tidak perlu menepati, karena kita ada tiga riwayat, berbenturan dengan syahmah, berbenturan dengan telinga, berbenturan dengan atasnya telinga, a'ali hatta yuhadiya bihima a'ali abadulaihi, sehingga membetuli kedua belah telapak tangannya tadi itu dengan bagian atas daripada telinga. Riwayat hatta yuhadiya bihima syahmatai, syahmah dua kuping telinga. Jadi kata ulama maksudnya ini berbenturan dengan kuping, yang lainnya berbenturan telapaknya berbenturan dengan bahu, ujung jari berbenturan dengan bagian atas daripada telinga. Allah. Tapi jangan sampai ke bawah-bawah juga untuk membetulkan Allah. Nah, saya ajarkan tadi di pondok, belajar untuk berhenti betul dengan kaki. Dia kalau dia orang sampai, kalau dia sebaik sampai kita, dia tolak kaki kita kelas macam itu. La ilaha illallah, buat aku jadi tidak terus kalau kamu macam itu. Tuh ada toleransi, ada ilmunya, ada pedomannya, bagus, dan kita akan jadi sasi dan nyaman. Allahu Akbar. Di mana kita letakkan? Bar habis, niat habis, tangan sudah pada posisinya, likas saja terserah. Apakah diletakkan ke dada, di bawah daripada dada dan dada daripada pusat semacam mana kita sekarang ini, atau juga sebagaimana sebagian pendapat ulama Malikiyah dengan irsal, Allahu Akbar irsal macam itu, atau juga menurut ulama Hanafiyah Allahu Akbar di bawah pusat, bahasa Hanafi di bawah pusat saja, jangan sampai ke bawah lagi. Kalau ke bawah lagi masalah itu tidak ada mazhabnya. Itu mazhab pemain bola sepak yang ke bawah tuh. Nah, kenapa? Sebab itu tendangan tuh penalti. Kalau tidak macam tuh, jangan. Wah, tahu kan? Kenapa? Semuanya macam tuh. Kenapa tangan ke bawah itu? Kenapa? Sebab karena ada benda yang diamankan. Kalau kata kita semua kita aman-aman saja. Jadi kalau ke bawah pun di bawah daripada pusat. Selesai.
posisinya langsung pada tempatnya. Ada sebagian Allahu Akbar, nah itu mafdhul, Quran afdal. Turun baru naik, dia langsung ke posisi. Daripada takbir langsung pada posisinya. Kemudian selepas itu di mana kita letakkan sebagaimana tadi di bawah dada dan dada daripada pusat. Serong yang semacam ini hanya oleh sebagian ulama tasawuf. Katanya untuk mengamankan hati daripada bisikan setan. Ibu jadi kita tekankan kepada ulu hati di sini, udah menyerong. Tapi kelihatan serong macam ini tidak bagus atau kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Kelihatan kita sengit. Seperti dengan kita pasang sobat macam itu. Jangan sobat. Tujuh ngaji itu kan kalau pasang tarata atau pun juga perangkat SP mata dan berhalang macam itu. Mana boleh? Atau kadang-kadang saya tak ada SP mata. Ada yang saya orang tua itu kan yang mata diulur turunkan menjauh. Jadi kadang-kadang tengok orang, kadang-kadang untuk baca, kalau nengok keluarkan itu dari tangan. Karena SP mata diturunkan ke bawah, dibandingkan atau apalagi dengan bahasanya. Nah, jadi kembali kepada posisi tangan tadi itu. Macam ini boleh, tapi tetap akalnya di tengah. Nabi kita bersabda untuk imam. Ini kalau seperti di sini ini kan mihrab. Kita boleh jadi imam di situ, tak ada masalah. Tapi saf jadi tidak rata. Belakang saf kita tidak seimbang. Nabi kita bersabda wasitul imam, posisikan imam di tengah-tengah. Posisikan imam di tengah-tengah. Kalau di belakang situ 10, sini pun juga 10. Maka dengan kita makmum 8 ke depan lagi, di kandang makmum. Pada waktu kita masuk ke masjid, kalau ternyata imam saf belakang dah penuh, jangan mengambil saf buat saf baru di sebelah kanan atau juga kiri. Abdolnya kita mengambil yang sebelah kanan. Kalau saya kiri masih belum, kalau saya kiri masih, kalau kiri sudah berisi. Tapi kalau sini 5, maka abdolnya kita ambil kanan. Kalau di sini sudah 7, sini baru 5, abdolnya kita ambil saf sebelah kiri supaya sayap satu menjadi cantik dan seimbang. Imam posisinya di pertengahan antara makmum. Kita sampai baca Fatihah. Bukan senang baca Fatihah itu setengah jam nanti. Tidak saja 5 menit. Jangan diselesaikan bagi waktu 10 menit untuk soal jawab. Kalau Allah takdirkan kita sambung nanti di lain kesempatan, mungkin juga di lain tempat, itu tertakluk kepada keadaan. Bukan kepada keadaan, kepada takdir. Allahu Akbar. Ini lebih cantik daripada yang begini. Satu. Kemudian yang kedua, untuk posisi jari tangan. Untuk posisi jari tangan dalam mata Imam Syafi'i ada keempat dengan ibu jari digelangkan. Sebagaimana kebanyakan kita digelangkan macam itu. Jadi ada juga pendapat dalam mazhab kita yang kita gelangkan itu 2, ibu jari dengan kelingking. Dan kita gelangkan di mana? Di penggelangan, bukan di tengah, di penggelangan. 2 melingkar antara ibu jari dengan kelingking, macam itu. 3 memanjang. 3 memanjang atas lengan. Nah, jadi macam seperti itu. Allahu Akbar. Seperti ini. 3 memanjang, 2 kita gelangkan. Ya, ala kadarnya harus digelangkan ke tos, seperti gelang tangan macam itu. Jadi, ya imam begitu, kita genggamkan semuanya. Gimana dengan caranya itu? Kedua-duanya oke, kedua-duanya apa? Menurut kumpulan daripada ulama Syafi'iyah, insyaallah kedua-duanya baik dan menempati sunnah. Sementara yang ke tengah, Allahu Akbar ke sini, itu menyalahi sunnah yang ke tengah. Apalagi kalau yang ke siko, betul, mengelamun betul. Allahu Akbar, Allah. Atau juga Allahu Akbar. Karena masalah betul, ini kita nih, musim sujud, bukan musim panah. Takbir, selesai takbir. Jangan lupa baca doa istiftah wajah dua yalillati fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin dan seterusnya sampai habis. Wa ma ana minal musyrikin atau wa ana minal muslimin dengan pengunjungnya. Sebelum baca Fatihah jangan lupa baca ta'awuz. Setan senantiasa dan selalu Nabi kita bersabda, "Idapus dina bis salat ya akbar syaitan walahu durat."
lari-lari, tergentor-gentor. Tapi pada masa sholat dilaksanakan, setan pada balik. Datang lagi dia. Jadi pada waktu kita ada sembahyang, azan Muhammad dia lari. Dia tanah jadi saksi, takut kalau nanti dibuang, dipanggil sama peguam atau dipanggil sama pendakwa ayat untuk jadi saksi bahwasanya orang ini bersyahadat. Dalam azan dan Muhammad ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi dia gentor-gentor supaya suara azan tidak kedengaran. Tapi pada masa kita semua dia datang balik. Wa yaqul uzkur kata ingat itu, ingat ini. Malam yang turun hal-hal yang kita tidak teringat. Tapi Allahu Akbar, baca ta'awudz. Jangan tidak baca ta'awudz. Ulama mengatakan sunnah muakkadah kita membaca ta'awudz pada 2 rakaat yang pertama dan disunahkan pada rakaat ketiga dan keempat sebelum kita baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku memohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang tergotok yang akan mewaswas kita, mengganggu kita, menggoda kita. Ingatkan itu dan ini pada waktu kita sedang sembahyang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pastikan baca dulu penghujung. Bismillahirrahmanirrahim. Mim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun. Ujungnya Ar-Rahmanir-Rahim. Mim, tertutup mulut. Maliki yaumiddin. Mulut terbuka, kena nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terbuka lagi, kena nun. Ihdinas siratal mustaqim. Mim, ujungnya mulut tertutup. Situ yang paling banyak samar. Senantiasa selalu dibaca lama, lalu bagus. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, mustaqim. Kalau macam itu jadi non. Kalau berubah kepada non, tidak ada makna, Fatihah tidak sah, sembahyangnya pun juga jadi rusak. Hati-hati dalam membaca Fatihah. Kalau surahnya tak lawa mana, tak jadi mana tidak masalah sebab hukumnya sunnah. Tapi kalau dengan membaca Fatihah, Nabi tidak bersabda la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ihdinas siratal mustaqim, selesai. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan tidak diaminkan di belakang. Siapa tahu pada saat kita mengaminkan baca imam tadi itu ternyata semua doa yang ada di dalam Al-Quran yang tercakup isi kandungannya dalam Fatihah, terus kita aminkan kebahagiaan abadi dunia dan akhirat kita dapatkan. Bila waktunya, di mana, dengan siapa, macam mana, seperti apa, itu kita tidak tahu. Doa yang dimakbulkan dan yang dijabahkan oleh Allah. Maka perlu untuk mengaminkan baca imam. Bukan hanya dengan kita yang disunahkan, tapi baginda membaca amin, sahabat semuanya mengucapkan amin, para malaikat. Jadi Nabi kita bersabda, innahu idza wafaqa tahmilu tahminal malaikati, apabila bertepatan dan bersamaan amin daripada para malaikat, amin daripada kita semuanya, ghufira lahum ma taqaddama min dzambih, akan terampunkan dosa-dosa kesalahan mereka yang telah lalu. Pahalanya besar, kesannya pun juga besar. Di samping kalau Allah ijabahkan amin kita doa imam dalam Fatihah tadi itu, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Maka Allah tabarakallah, jalan yang lurus itulah yang akan membawa kita ke dalam surga. Rukun-rukun berikutnya nanti pada pertemuan yang akan datang. Start dulu. Jadi yang tadi itu kita praktikkan, jadi kita pelajari kemudian kita praktikkan. Silakan ada sebarang soal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa soalan dan Syekh. Yang pertama berkenaan dengan ketika mana untuk kita bangun suatu bila iqamah. Ketika mana kita bangun seketika dengan Bilal sedang iqamah. Mau ikut mazhab mana dulu? Kan senang kalau kita beri pilihan. Ikut mazhab Imam Syafi'i, makmum itu bangkit, kita bangkit untuk ke shaf, meluruskan shaf dan membetulkan shaf, mengambil tempat sembahyang, selepas qamat selesai dikumandangkan la ilaha illallah, baru kita ke depan mengambil shaf, mengambil barisan, juga mengambil tempatnya masing-masing. Itu mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Malik
Dan kata guru saya, Syekhuna Syekh Hasan Masyaq rahimahullahu ta'ala, di antara daripada khasiat dan kelebihannya itu untuk mengelakkan kita daripada bungkuk. Kalau daripada bungkuk boleh terelak, insya Allah juga daripada sakit belakang. Itu bagi pada saat muadzin mengucapkan Al-Qur'an, nanti subhanallah, cepat kita bergegas kita berdiri. Yang lain, Pak Subayang, Bapak silakan menadi. Rukun membaca tahiyat ke dalam syahadat kita tidak ada Sayyidina Muhammad. Betul. Tapi bila kita berselawat ada Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jadi seperti yang diajar oleh Nabi baginda Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia cakap Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Mana yang lebih afdal ataupun yang mana yang salah? Salah tidak ada. Kalau sampai pada tahap disalahkan itu tidak. Paling mana yang lebih afdal? Apakah dengan kita membaca salawat pada masa tasyahud akhir itu dengan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, atau dengan kita seperti Nabi kita ditanya bagaimana untuk kami bersalawat kepada baginda, Nabi kita menjawab qulu Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ikut pandangan daripada ulama. Ada di antara daripada ulama komitmen dengan hadis sebagaimana kita suruh bersalawat dengan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka dengan cara macam itu pada masa tasyahud lebih afdal. Sementara pandangan yang lain, ulama yang lain, satu karena Nabi kita memang penghulu para nabi-nabi dan rasul, begitu juga dengan Sayyidina Nabiullah Ibrahim daripada ulul azam. Jangankan dengan seumpama baginda Nabi SAW, seumpama kita saja. Juga tuh hadir bersama kita Najib bin Abdul Rahman. Mesti nanti akan ada teguran daripada orang-orang atasan, jangan sebut Najib macam itu. Itu Perdana Menteri Tan Sri Datuk Najib Perdana Menteri Malaysia. Tersinggung kalau kita tak beri tetap berbeda dengan, ya memang ini tidak boleh dikias-kiaskan, akan tetapi Nabi kita bersabda, aku sayyidu waladi Adam, penghulu anak Adam. Jadi ulama yang kedua tadi itu mempertimbangkan kepenghuluan, kemuliaan, maqam baginda Nabi di sisi Allah. Maka mereka mengatakan tidak masalah, akan mereka afdal dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dengan dalil yang mereka ketenangkan. Satu, pada masa baginda Ali disuruh untuk memadamkan tulisan Muhammad Rasulullah. Kata Sayyidina Suhail sebelum masuk Islam, kata orang-orang kafir, jangan ditulis Muhammad Rasul, tulis Muhammad bin Abdillah. Nabi kita kata kepada Ali, kepada baginda Ali, padamkan Rasulullah itu ganti dengan Muhammad bin Abdillah. Sayyidina Ali tak turun. Itu ada perintah, tapi Nabi kita dan baginda Ali tidak mentaati perintah. Itu dari kita, dari ulama yang mengatakan sunnah dengan Sayyidina. Jadi tadi perintah, qulu, ucapkanlah Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi kenapa kita tidak ikut perintah? Kita ikut beradab dengan kemuliaan baginda Nabi. Darinya semacam tadi. Jadi baginda Nabi disuruh menyapu, diganti Rasulullah dengan Muhammad bin Abdillah. Ternyata sekali tidak paham. Jadi akhirnya Nabi kita tak mana tulisan Rasulullah itu, ini dia. Nabi kita padamkan tulisan tadi itu dan ditulis balik oleh baginda Nabi Muhammad bin Abdillah. Satu. Dan yang kedua, Sayyidina Abu Bakar sudah lagi di depan. Nabi kita sakit. Nabi kita datang. Pada saat Nabi kita datang, ada dengan sebagian yang berdehem-dehem. Betul-betul ingin memberitahukan kepada baginda Abu Bakar bahwa Nabi kita ada di belakang. Pada waktu Nabi kita sudah berada di sebelah kanan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar jadi imam, Nabi kita isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar untuk tetap pada posisi beliau, untuk tetap di depan. Tetap di depan. Sayyidina Abu Bakar tidak. Sayyidina Abu Bakar mundur ke belakang. Sayyidina Abu Bakar mundur ke belakang, mundur ke belakang, baginda Nabi maju ke depan. Jadi sini ada perintah, ada sopan santun. Ada perintah, ada peradaban yang tinggi. Ikut perintah dan tetap begitu bukan jadi imam. Jadi Bakar tidak ikut perintah. Kenapa? Lebih memperhatikan peradaban beliau dengan baginda Nabi. Sehingga Bakar mundur ke belakang, terus Nabi kita menjadi imam.
Selepas sembahyang, Nabi kita kata, kenapa kamu tidak tetap pada posisi kamu? Jadi kata Sayyidina Abu Bakar menjawab, maka Nabi Abi Quhafah, tidak sepatutnya putra Abi Quhafah berada di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi macam itulah lebih kurangnya, kita tidak menyalahkan sesiapa. Kedua cara tadi itu baik. Yang pendapat mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad itu baik, yang mengatakan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad itu pun juga baik. Terakhir, ada situ muslimat ada? Ada dari muslimah. Dari muslimat. Adakah muslimah perlu menjalankan jari apabila mengangkat takbir? Kalau seandainya siwak tak ada, kayu arah tidak ada pendapat sebagian dari para ulama memadai dengan telunjuk atau dengan jari. Tapi itu juga pendapat mengatakan oleh mereka yang mengatakan memadai dengan jari itu kalau seandainya jari tangannya kasar. Nah, kalau yang mulus, yang licin itu tidak memadai, ya kita gunakan juga pada masa kita berkumur-kumur. Tapi pada waktu sembahyang, kan sembahyang itu kayak orang atau sebagian dengan baju atau juga dengan tosorban, sapukan. Tapi kalau dengan ngomong itu rasa kurang nyaman lah. Masya Allah, Allahu Akbar. Apalagi kalau dengan ada pendapat sebagian katanya boleh dengan tangan orang lain, tangan turun dengan orang itu. Jadi alhamdulillah kalau ada kayu arah, kalau ada, insya Allah sudah memadai sebelum kita ke masjid atau pada waktu kita berduduk tadi itu, atau sebelumnya kita sudah berus gigi kita daripada rumah. Yang intinya memberus gigi atau menyikat, menyapu gigi dengan kayu arah sebelum sembahyang itu tujuannya untuk memberikan bacaan. Orang kalau pada umur tidak bersih, belum berkumur-kumur atau baru bangun tidur, itu kita nak bercakap dengan istri pun susah. Abang nanti mana bang? Coba kalau kita mulut bersih, Bismillahirrahmanirrahim, leluasa. Tapi kalau seandainya bangun subuh, tak dan berus gigi, tak dan berkumur-kumur, langsung berwudu takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bau masya Allah. Subuh udara bening. Udara semua tidak seperti udara sekarang. Udara sekarang sudah tercemar. Udara subuh bening sekali. Bau yang sensitif, yang kurang nyaman dicium. Bukan dicium. Buktinya mana? Kita pernah cium yang semacam itu. Kalau ada orang sampai tidak bergigi lagi, sebaiknya sebelum kita baca Fatihahnya tidak bukan sekali itu. Alhamdulillah. Ya Allah, Allah. Kita ini mundur ke sini salah, juga salah. Jadi membuat agama yang berhati ini mungkin diantara daripada musibah yang Allah turunkan kepada saya untuk mengangkatkan martabatku, atau untuk menghabiskan dosa-dosa kesalahanku, sehingga Allah ciumkan kepadaku bau-bauan yang semacam itu. Dan kita tak boleh bernapas. Nah, itu masalah betul. Jadi sudah menyapu gigi atau membros gigi sebelum kita takbir. Kalau ada kayu arahnya betul, tapi karena ada program ini pada pukul 11 di Bukit Borobudur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.